Hai semuanya, kami dari kelompok 4 yang diantaranya Carolina Resti, Jovelina Evanti, Lydia Murti, Matius Novaldi, Rohit Ali Basyari, Victoria Diatruna. Sebelum masuk pada studi kasus kami, menjelaskan terlebih dahulu pelatihan dan perkembangan. Studi kasus perencanaan karir. Semenjak adanya virus COVID-19, perusahaan PT Bukit Asam yang mulai mengatur sistem kerjanya, yang mana sebagian dari karyawan ada yang bekerja dari rumah dan ada yang bekerja dari kantor, sehingga banyak kegiatan yang sudah dirancang oleh perusahaan untuk dilakukan Kerja terpaksa dan harus sistem belajar tertunda, dilakukan sistem. secara online. Jikapun harus dilakukan dengan offline, perusahaan atau sekolah harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan yaitu dengan menyediakan peralatan cek suhu, tempat cuci tangan, dan menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Pihak penyelenggara pelatihan dan pengembangan harus segera memutar otak untuk mengubah metode pelatihan dan pengembangan karena pandemi ini tidak akan selesai dalam waktu yang sebentar. Agar perusahaan mendapatkan feedback yang banyak, perusahaan harus bisa mengelola pelatihan seefektif mungkin. Ini dirasa perlu, karena kemampuan karyawan bisa menjadikan sumber keunggulan bagi perusahaan. Banyak sekali metode yang dapat digunakan untuk mengadakan pelatihan dan pengembangan di perusahaan. Tetapi zaman sekarang sudah berbeda karena COVID. Setidaknya perusahaan mengalami penurunan pemasukan yang lumayan signifikan. Pelatihan dan pengembangan pun dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan agar tidak berkerumun, menggunakan masker, dan menggunakan hand sanitizer. Pembahasan masalah. Dengan adanya pandemik ini, maka beberapa kegiatan yang sudah dirancang oleh sebuah perusahaan seperti mengadakannya pelatihan untuk karyawan harus ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan sebelum sebuah perusahaan atau lembaga pelatihan menemukan metode yang tepat dalam melakukan pelatihan. Pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kondisi kehidupan di tengah pandemik. Metode-metode pelatihan dan pengembangan. Ada beberapa metode yang biasanya digunakan dalam melakukan kegiatan pelatihan, diantaranya adalah on-the-job training, vestibule, demonstration and example, simulation, apprenticeship, classroom methods. Kesimpulan masalah. Dengan datangnya COVID-19, sistem perusahaan banyak berubah, terutama karyawan harus mengalami transisi dan harus terbiasa dengan metode bekerja yang tidak seperti biasanya. Untuk pekerjaan yang sekiranya mampu dikerjakan di rumah atau WFH, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang dialami perusahaan. Sekian, terima kasih.